Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lina Purwati dalam pembelajaran matematika. Yuk siapkan catatannya. Jangan lupa berdoa, semoga ilmunya berkah dan semangat belajar matematika. Ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar bentuk tak tentu. Nah, pertama kita punya fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, gimana tuh kalau kita menghitung f1? Ternyata saat kita menghitung f1, kita akan punya 0 per 0. Nah, 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Kenapa bentuk tak tentu? Nah, coba deh kita ulas lagi. 6 per 2 itu sama dengan 3. Artinya adalah 6 itu sama dengan 2 kali 3. Lah, kalau 0 per 0 gimana? Misal nih, saya misalkan sebagai 0 per 0 itu titik-titik. Kita akan mencari si titik-titik ini tuh berapa gitu. Nah, ini kan berarti kita punya 0 itu sama dengan titik-titik kali 0 dengan mengambil pola seperti yang itu. Nah, berarti kan kita bisa ngisi tuh 1 kali 0 ya sama dengan 0. Terus kita juga bisa ngisi 0 itu sama dengan 2 kali 0. Nah, kita juga bisa ngisi 0 itu sama dengan 1000 kali 0. Nah, berapapun dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Makanya di sini itu namanya tak tentu. Nilainya nggak tentu berapa. Berapapun ditaruh ke situ ya sama dengan 0. Makanya 0 per 0 disebut bentuk tak tentu. Nah, karena f1 itu bentuk tak tentu, kita tidak bisa menghitung nilai f1. Tapi kita masih bisa menghitung limit fx saat x-nya mendekati 1. Ingat, kita mendekati 1, bukan nilai f1, hanya pendekatan saja. Kita akan hitung saat x mendekati 1. Kita dekati dari kiri dan kita dekati dari kanan. Di sebelah kirinya 1 itu ada 0. Nah, terus lanjut mendekat dengan 1 ada 0,5, makin dekat lagi dengan 1 ada 0,8, makin dekat lagi dengan 1 ada 0,9, makin dekat lagi dengan 1 ada 0,95, makin dekat dengan 1 ada 0,99. Nah, di sebelah kanan 1 itu ada angka 2. Biar makin dekat lagi dengan 1 kita ambil 1,5, makin dekat lagi dengan 1 kita ambil 1,2, makin dekat dengan 1 kita ambil 1,1, makin dekat lagi dengan 1 kita ambil 1,05, makin dekat dengan 1 kita ambil 1,01. Nah, kita hitung nilai fx-nya. Kita tadi punya fx-nya sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Kita tadi mau ambil x-nya sama dengan 0. Berarti kalau x-nya sama dengan 0, berarti kita akan punya f0 sama dengan 0 kuadrat min 1 per 0 min 1. Berarti min 1 per min 1 sama dengan 1. Nah, kalau x-nya sama dengan 0,5, berarti f0,5 itu sama dengan 0,5 kuadrat dikurang 1 per 0,5 min 1. 0,5 kuadrat itu adalah 0,5 kali 0,5. Berarti kita kalikan bilangannya. 5 kali 5 itu 25. Di belakang koma ada 1 angka. Di belakang koma lagi ada 1 angka. Berarti sekarang ada 2 angka di belakang koma. Atau itu 2 gini, 0,25 min 1 per 0, minus 0,5. Berarti kita punya minus 0,75 dibagi minus 0,5. Hasilnya adalah 1,5. Dengan cara yang sama kita akan dapatkan saat x-nya sama dengan 0,8, hasilnya adalah 1,8, terus 1,9 saat x-nya 0,9. Kita akan punya nilainya seperti ini. Nah, kita hitung dengan cara yang sama. Nah, ternyata kita lihat saat didekati dari kiri, dari 1 sangat dekat menjadi dengan 1,99. Dari 3 nilai fx-nya sangat dekat dengan 2,01. Nah, ternyata kita akan mendekati nilai 2. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa limit fx saat x-nya mendekati 1,
X ini sama dengan 2. Bu Lina salah tulis nih. Ini sama dengan 2 ya. Nah, selain cara ini, selain cara tabel, kita juga bisa menggunakan cara lain. Nanti kalau fungsinya banyak kan mendekatinya akan lama juga tuh pendekatannya. Jadi kita cari cara lain, yaitu dengan cara pemfaktoran. Limit x kuadrat min 1 per x min 1, x-nya mendekati 1. Nah, pertama kita akan faktorkan dulu bagian pembilangnya, x kuadrat min 1. Nah, ingat waktu kelas 8 kita punya selisih 2 kuadrat, bentuknya adalah a kuadrat min b kuadrat. Itu kita sama dengan a min b kali a plus b. Nah, di sini kita punya x kuadrat min 1. Berarti a-nya adalah x, b-nya adalah 1. Berarti nanti kita punya x min 1, x plus 1. Nah, berarti kita punya limit, kita balik lagi ke soal, limit x plus 1, x min 1, tapi komutatif nggak masalah, x min 1, x plus 1 dibagi dengan x min 1, x-nya mendekati 1. Nah, ternyata kita punya unsur yang sama, x min 1 dibagi x min 1 dapat 1, ini juga dapat 1. Berarti kita akan punya sama dengan limit x plus 1, x-nya mendekati 1. Nah, karena x-nya mendekati 1, kita akan ganti x-nya dengan 1, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi baik didekati menggunakan tabel atau dengan cara pemfaktoran, kita juga dapat hasilnya adalah 2. Soal yang kedua, limit x kuadrat min 6x min 16 dibagi dengan 2x kuadrat plus 3x min 2. X-nya mendekati negatif 2. Pertama kita substitusi dulu tuh. Berarti kan min 2 kuadrat min 6 kali min 2 min 16 per 2 dikali min 2 kuadrat ditambah 3 dikali min 2 min 2. Min 2 kuadrat adalah 4. Min 6 kali min 2 itu plus 12. Min 16 dibagi dengan 2 kali min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat itu adalah 4. 4 kali 2 berarti 8. 3 kali min 2 itu min 6. Min 2. Nah, kita berarti punya 4 tambah 12, 16. 16 dikurangi 16, 0. 8 dikurangi 6, 2. 2 dikurangi 2 juga 0. Nah, ini bentuk tak tentu. Berarti kita tidak boleh menggunakan seperti ini. Yang namanya mendekati, yang namanya PDKT, pasti pengennya dapat hasil kan? Nah, nanti kalau hasilnya nggak tentu, berarti kita wajib cari cara lain. Cara lainnya ada yang tadi, pemfaktoran. Pertama, kita faktorkan dulu x kuadrat min 6x min 16. Nah, berarti caranya gimana? Kita cari dua buah bilangan. Kalau dikali itu sama dengan min 16. Kalau dikali sama dengan min 16. Kalau ditambah adalah min 6. Nah, berapa tuh? Kita carinya adalah faktor dari 16. 16 itu berapa kali berapa? Oh, 2 kali 8. Oh, 2 kali 8. Nah, karena hasilnya negatif, otomatis salah satunya harus negatif. Nah, apakah yang negatif itu 2 atau 8? Kita coba. Saya ambil negatifnya yang 8. Nah, benar nggak 2 kali negatif 8 itu negatif 16? Oh, benar. Benar nggak 2 tambah negatif 8 itu negatif 6? Oh, benar. Nah, kalau benar berarti kita bisa taruh di sini. Nah, di sini tak bagi dengan 1. Tapi kalau dibagi 1 ini nggak masalah, nggak ditulis. Tapi nanti bagian penyebut itu wajib ditulis. X, ini 2 berarti positif itu plus 2. Ini min 8 berarti di sini min 8. Dibagi 1, ya sudah kita punya X plus 2 dikali X min 8. Nah, kita faktorkan yang bagian penyebut atau yang di bawah itu. 2x kuadrat ditambah 3x min 2. Nah, kita cari dua buah bilangan, kalau dikali itu min 4. Kalau ditambah itu plus 3. Nah, berarti
Nah, kita cari faktor 4. Faktor 4 itu berapa kali berapa? Oh, 4 itu adalah 1 kali 4. 1 kali 4. Tapi karena hasilnya ini perkaliannya negatif, berarti salah satunya harus negatif. Apakah yang 1 atau yang 4? Nah, saya ambil coba ya. Coba ambil yang negatif 4 ya. Nah, 1 kali negatif 4 benar negatif 4. Tapi 1 tambah negatif 4 itu hasilnya negatif 3, sedangkan kita maunya adalah 3. Berarti negatifnya bukan di situ, bukan di 4, tapi negatifnya di angka 1. Yuk kita coba lagi. Tanyakan, benar enggak negatif 1 kali 4 itu negatif 4? Oh, benar. Negatif 1 tambah 4 benar enggak 3? Oh, benar. Kalau benar, kita tinggal ke sini. Nah, tapi jangan lupa depannya 2x. Berarti di sini 2x terus 2x dibagi dengan 2. Min 1 berarti dikurangi 1 plus 4 berarti plus 4. Nah, ini sama dengan yang bagian depan atau belakang yang bisa dibagi dengan 2. Oh, ternyata yang belakang. Berarti yang depan tulis lagi 2x min 1. Yang belakang kita bagi semuanya dengan angka 2. 2x dibagi 2 dapat x. 4 dibagi 2 dapat 2. Nah, kita taruh yang tadi sudah kita faktorkan ke soalnya. Berarti kita akan punya limit tadi x kuadrat min 6x min 16. Hasilnya adalah x plus 2 x min 8. Terus yang 2x kuadrat plus 3x min 2, tadi kita punya 2x min 1, x plus 2. X-nya mendekati negatif 2. Oh, ada unsur yang sama. X plus 2, x plus 2 dapat 1, dapat 1. Berarti kita akan punya limit x min 8 dibagi 2x min 1. X-nya mendekati negatif 2. Karena X-nya mendekati negatif 2, kita ganti X-nya dengan negatif 2. X min 8 berarti negatif 2. Min 8 dibagi dengan 2X berarti 2 dikali negatif 2 min 1. Negatif 2 min 8 berarti min 10. Dibagi dengan 2 kali min 2 min 4 min 1 berarti min 10 per min 5. Hasilnya adalah 2. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini kita substitusi dulu. Apakah kita akan peroleh bentuk tak tentu? Nah, karena x-nya mendekati 0, kita ganti x-nya dengan 0 per 2 min akar 4 min 0. Berarti akar 4. Berarti kita dapat 0 per akar 4 itu 2, 2 min 2, 0 per 0. Wah, ini bentuk tak tentu, nggak boleh nih pakai ini. Tapi, apakah kita akan pakai pemfaktoran? Tidak, karena ada akar, kita akan merasionalkan atau kalikan dengan sekawannya. Sekawannya 2 min akar 4 min x, berarti sekawannya adalah 2 plus. Kita kalikan dengan sekawannya, berarti kita punya limit x per 2 min akar 4 min x. X-nya mendekati 0. Kita kalikan sekawannya 2 plus akar 4 min x per 2 plus akar 4 min x. Nah, kita tulis limit x dikali, tidak perlu kalikan, cukup tulis aja 2 plus akar 4 min x di per, nah ini kita tadi kayak tadi, ini kan bentuknya A min B, ini A plus B. Berarti kita punya A min B dikali A plus B. Hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Berarti 2 A-nya adalah 2, B-nya adalah akar 4 min X. 2 dikuadratkan adalah 4, dikurangi akar dikuadratkan berarti akarnya hilang. Berarti kita punya 4 min X. Nah, X-nya mendekati 0. Ini sama dengan limit, tulis lagi x dikali 2 plus akar 4 min x. 4 dikurangi 4 0, minus sama minus ketemunya plus, berarti x. X-nya mendekati
0. Wah, ternyata ada unsur yang sama-sama X. Sudah deh, kita ganti sekarang X-nya dengan 0. Berarti kita punya 2 ditambah akar 4 min 0. Berarti kita punya 2 ditambah akar 4. Akar 4 adalah 2. 2 tambah 2 hasilnya 4. Nah, cukup sekian pembahasan materi limit fungsi aljabar bentuk tak tentu. Sekarang saatnya kita diskusi dan latihan soal. Jangan sungkan untuk bertanya jika ada pertanyaan. Mari kita diskusi dan jangan lupa selalu berbahagia belajar matematika.